Halo, baik lagi bersama aku Alivio Piero. Kali ini pengen ngobrol-ngobrol santai aja ya tentang IPO. Pada tahu kan ya itu IPO apa? Udah pernah dengar belum? IPO itu kepanjangannya Initial Public Offering. Adalah penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan. Nah, dalam IPO ini, perusahaan akan memperoleh dana dari masyarakat yang membeli efek yang diterbitkan oleh perusahaan. Sementara itu, masyarakat akan menjadi pemegang saham perusahaan. Nah, jadi tahu kan ada perusahaan-perusahaan yang ada TBK-nya segala macam itu ada perusahaan terbuka yang saham itu sudah dipegang oleh masyarakat. Nah, jadi keputusan suatu perusahaan untuk menjual sebagian saham ke publik dan membagi kepemilikan dengan investor dilakukan berdasarkan antara lain. Satu nih, mengembangkan perusahaan. Suatu perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang jika modal mereka semakin meningkat. Jadi kalau misalkan perusahaan itu mau IPO, mereka tuh menawarkan saham-sahamnya itu kepada masyarakat luas. Nah, perusahaan melakukan IPO adalah tindakan yang akan membantu perusahaan untuk melakukan ekspansi secara pesat daripada hanya menggunakan dana internal. Jika perusahaan semakin berkembang, maka bukan hanya mereka yang akan mendapatkan keuntungan, melainkan investor tersebut yang menanamkan saham tersebut kepada perusahaan. Nah, jadi jika investor menanamkan modal ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut, investor juga mendapatkan keuntungan dan membuat masyarakat lain lebih tertarik lagi untuk menanamkan modal. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan. Harga saham IPO adalah salah satu faktor yang mempengaruhi citra perusahaan. Ketika bisnis bisa berkembang dan menunjukkan tren positif, maka nilainya pun akan meningkat. Hal tersebut akan mempengaruhi saham yang dimiliki oleh investor. Mereka bisa memperoleh bunga lebih besar jika citra perusahaan itu baik. Nah, yang ketiga, memperoleh modal tambahan. Tujuan perusahaan melakukan IPO adalah untuk memperoleh modal tambahan melalui investasi dari masyarakat. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu melakukan pengajuan peminjaman di bank untuk menunjang kegiatan operasional mereka. Tapi apakah perusahaan kecil itu bisa melakukan IPO? Tentu saja bisa. Tapi ada syarat-syaratnya nih, yaitu sudah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT dan sudah beroperasi minimal 1 tahun. Memiliki aktivitas berupa aktiva bersih setidaknya 5 miliar rupiah dari buku laporan keuangan audit tahun terakhir. Selanjutnya telah melakukan penjualan minimal 35% atau 50 juta dari saham yang telah diterbitkan serta jumlah pemegang saham setidaknya berjumlah 500 pihak. Nah, setelah memenuhi persyaratan tersebut, pelaku UMKM yang akan melakukan IPO harus mencari pihak penjamin emisi efek atau underwriter untuk dapat melakukan kerjasama. Pihak underwriter tersebut kemudian akan membuat sebuah proposal, valuasi serta memiliki sekuritas yang paling tepat untuk melakukan IPO. Nah, dari rekan-rekan sekalian udah ada yang pernah beli saham belum? Sekarang gampang banget loh cara beli saham. Bisa download online di Bibit, Stockbit, iPod, dan aplikasi lainnya. Caranya kalian tinggal download, lalu deposit, dan pilih perusahaan yang kalian mau beli perusahaannya. Sekian dari saya, salam cerdas investasi. Terima kasih.